kamu nggak pintar, kamu nggak akan bisa mencapai nilai yang bagus, dan bawa ke psikolog gitu ya dok, itu sudah dampaknya sudah serius gitu ya. Anak korban bullying itu sensitif, ya bisa dipahami ya dok. Halo Sobat Sejiwa, kembali lagi di Live Talk. Saya Dr. Lee dan Kak Feby dari Klinik Sajiva akan berbincang tentang isu-isu kesehatan psikologis yang relevan dalam masa tumbuh kembang anak dan remaja. Episode sebelumnya kita sudah membahas karakter anak yang cenderung menjadi korban bullying. Nah, episode ini kita akan bicara bagaimana mengenali tanda-tanda anak yang kira-kira ini dia mengalami atau menjadi korban bullying. Seringkali kita tidak mengenali secara dini anak korban bullying, sementara dampak yang terjadi sudah berat, seperti anak menjadi depresi, menarik diri, ataupun kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri. Nah, untuk itulah bincang-bincang kali ini kita akan mengulik bagaimana mengenali anak yang mengalami bullying. Sobat Sejiwa, bincang-bincang live talk berlangsung di Klinik Sajiva, One Stop Services Mental Health untuk anak dan remaja. Bersama saya tentu saja ada partner sehati sejiwa saya, Kak Feby. Salah satu psikolog senior anak dan remaja Klinik Sajiva. Hai Kak Feby. Halo Dr. Lee. Oke, ini selalu menyenangkan ya. Bukan menyenangkan kita menjadi korban bullying ya, tapi menyenangkan artinya kita membicarakan sesuatu yang sebenarnya ada di dalam dunia anak-anak ya Kak Feby ya. Iya. Kak Feby, dari kasus-kasus bullying pada anak dan remaja, seberapa besar sih sebenarnya dampak yang ada pada korban pada saat dibawa ke psikolog? Beberapa tulisan yang saya baca bahwa ternyata banyak ya dampak dari korban bullying ini, seperti dampak psikologis dan emosional, dampak sosial, bahkan juga dampak akademis dan dampak fisik. Nah, apakah kebanyakan kasus yang ditemukan di tempat praktek itu sudah menimbulkan dampak yang berat seperti depresi? Iya, jadi sayangnya memang kalau udah dibawa ke psikolog gitu ya dok, itu sudah dampaknya sudah serius gitu ya. Jadi misalnya ada anak tuh dibawa ke kita itu kelas 6. Nah, padahal perundungan terjadi sejak kelas 3. Oke. Jadi kan dampaknya yang tadinya mungkin masih bisa langsung diatasi gitu ya, ini udah menahun, sehingga itu jadi berpengaruh pada karakteristiknya, kepribadiannya, hasil belajarnya, interaksi sosial, dan lain sebagainya. Seperti itu sih dok, jadi memang kasus-kasus penahun ya, itu pastinya dampaknya jauh lebih berat ya dibandingkan ketika baru terjadi beberapa saat yang lalu, kemudian kita lakukan penanganan sedini mungkin. Berarti dampak bullying ini bisa merubah karakter anak ya? Betul. Ada juga anak-anak yang tadinya ceria gitu ya, tapi karena terus-menerus diolok, diejek, akhirnya anak-anak ini percaya bahwa apa yang dilakukan temannya itu memang benar seperti itu. Misalnya, kamu nggak pintar, kamu nggak akan bisa mencapai nilai yang bagus, dan sebagainya. Lama-lama percaya, apalagi ketika anak ini tidak ditunjang oleh social support ya, atau dukungan sosial. Nah, misalnya di rumah ternyata juga orang tuanya mengkritis secara berlebihan gitu ya, melabel anak ini tidak bisa. Nah, itu semakin mudah anak ini mengalami perubahan seperti itu. Oke, dampak yang paling berat dari bullying ini apa sih, Kak Feby? Kalau yang kita tangani itu lebih ke emosi ya, jadi cemas misalnya, jadi sulit tidur, terbayang-bayang terus perilaku teman-temannya. Kemudian ketika mau ke sekolah tuh tiba-tiba sakit perut atau gemeter, atau bahkan juga ada yang muntah dan lain sebagainya. Itu luar biasa dok. Nah, menanganinya juga sulit ya, karena memang tidak hanya dari orang tuanya, harus dari profesional juga, psikolog juga, dari keluarga juga, kita bangun lagi, kondisikan lagi lingkungannya dan sebagainya. Oke. Ada nggak kasus-kasus di mana dampak pada anak ini dia bisa menyakiti dirinya sendiri, atau bahkan
menyakiti orang lain, misalnya adiknya seperti itu, yang lebih minor lah dari dia. Iya, ya pastinya bisa ya, itu bisa terjadi. Karena kan ketika, lingkungan itu membenci dia gitu ya, dia bisa merefleksikan bahwa, "Oh iya, berarti aku memang seburuk itu, aku setidak berharga itu." Akhirnya dia mulai membenci dirinya sendiri. Dan salah satu cara untuk membenci diri adalah menyakiti. Jadi, misalnya kayak menyilet gitu, Dok, nah atau misalnya, membuat dirinya semakin konsep diri semakin buruk di lingkungan, itu juga masuk ke dalam situ. Atau tadi, pelampiasannya adalah orang sekitar yang, posisinya lebih lemah, adik ya bisa juga, atau anak tetangga yang mungkin lebih muda itu juga bisa, gitu. Jadi mungkin sekali, Dok, itu terjadi. Rata-rata yang dibawa oleh orang tua, maksud saya rata-rata yang memutuskan orang tua untuk mencari pertolongan dari yang ahli itu apa, Kak Feby? Iya, sayangnya memang, akhirnya orang tua tuh menyadari bahwa terjadi perubahan. Misalnya, anak yang sore-sore tadinya udah hilang, main ke tetangga gitu ya, main apa, di taman dan lain sebagainya, ini kok di kamar aja gitu ya. Kemudian disuruh makan juga susah, disuruh mandi juga enggan. Kemudian yang kedua, kok nilai-nilainya jadi menurun. Kemudian hilangnya, minat untuk berinteraksi, minat terhadap aktivitas yang sebelumnya disukai, misalnya tadinya suka nyanyi tiba-tiba nggak mau, yang tadinya aktif ikut lomba tiba-tiba sangat menolak untuk ikut pertandingan dan lain sebagainya. Nah, saat orang tua kok konsisten ya, ini perubahannya lebih dari 2 minggu gitu, bahkan lebih dari 2 bulan bahkan, akhirnya memutuskanlah untuk diajak ke konsultasi ke psikolog anak seperti itu. Jadi memang sayangnya itu terjadi ketika sudah ada perubahan yang konkret ya, yang terlihat seperti itu. Nah, melihat dampak yang ternyata sangat serius ya dari bullying ini pada korban, bahkan bisa mengganggu psikis anak dalam jangka panjang, bahkan sampai dewasa ya Kak Feby. Ya, Nah, sepertinya penting ya untuk kita sebagai orang tua atau pendamping untuk mampu mengenali atau mencurigai anak kita mendapat bullying gitu ya. iya, Nah, atau bahkan apakah anak kita menjadi pelaku bullying sendiri tanpa kita sadar bahwa anak kita itu nggak tahu apa itu bullying gitu Kak Feby. Nah, tapi kita akan fokus pada anak yang mendapat bullying ya. Nah, Kak Feby berarti sebelum menjadi berat tadi harusnya ada tanda-tanda awal ya yang kemudian semakin lama semakin progresif itu dan maka menjadi berat. Nah, tanda-tandanya tuh apa aja sih Kak Feby bahwa kita patut nih mencurigai, oh anak kita nih kayaknya mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan deh di lingkungannya gitu Kak. iya. Jadi yang pertama misalnya dari pakaian gitu ya. Nah, dari pakaian itu kita lihat kok anak kita tuh selalu menutup gitu bagian tertentu ya, misalnya tangannya dipanjangin. Nah, itu kita harus cek tuh. Jangan-jangan sudah menyakiti diri atau ada memar-memar yang diberikan oleh teman-temannya seperti itu ya, di melakukan perundungan tadi gitu. Dari fisik, kemudian mungkin sering mengeluh sakit kepala, apa sakit perut dan lain sebagainya. Itu juga kita perlu perhatikan, jangan, "Kok kamu kok sering banget sih ngeluh, jangan-jangan ini pura-pura aja nih atau nah, validasi itu penting ya, Dok. Oke. Nah, yang kedua juga ada tadi, perubahan emosi, yang tadinya ceria, di rumah tuh rame kalau ada dia, tiba-tiba kok hening ya gitu, kok jadi nggak cerita, ditanya juga nggak mau jawab, ini dari emosi juga. Kemudian kita juga dari tadi yang minat, jadi aktivitas yang tadinya dia sukai tiba-tiba jadi nggak disukai. Jadi berbagai macam perubahan ketika itu terjadi secara konsisten itu perlu disikapi sebelum nantinya jadi menarik diri dan lain sebagainya. Ada nggak yang kemudian misalnya yang tadinya bukannya senang sekolah ya, eh, tidak mau kemudian sekolah gitu ya, atau yang tadinya mungkin dia senang les piano atau senang ikut ekstrakurikuler olahraga, kemudian dia menjadi menarik diri gitu. Mhm. Ada. Jadi, sedihnya, Dok, ada juga, kasus yang anaknya ini memang suka sekolah Oke. dan rajin gitu ya, dulunya tuh rajin sekolah. Dan sampai terjadinya perundungan pun sebenarnya keinginan untuk bersekolah itu tinggi.
Tapi ketika mau sampai ke gerbang, ya itu tiba-tiba gemeter, lambungnya sakit, akhirnya mual, muntah, akhirnya nggak jadi. Nah, begitu besoknya juga sampai akhirnya minggu, berlanjut minggu, karena udah sekian bulan nggak sekolah. Ya, padahal keinginan untuk sekolah itu ada, tapi ketakutan untuk menghadapi teman-temannya itu jauh lebih kuat. Itu terjadi juga. Atau yang tadinya aktif olahraga gitu ya, karena banyaknya perundungan yang dialami, diejek dan lain sebagainya, akhirnya nggak mau olahraga lagi. Itu juga ada Dok, seperti itu. Itu bukan karena perubahan mendadak dia tidak mau menjalankan aktivitas itu bukan karena males ya, Ya, tapi kita harus gali kenapa sih kemudian dia tidak mau menjalani lagi aktivitas yang harusnya dia sudah pilih gitu ya Kak ya Febi ya. betul. Oke. Kak, menarik nih Kak tadi ya, Kak Febi tadi bilang bahwa di depan gerbang kemudian dia jadi mules gitu ya. Berarti dari traumatik ini bisa muncul keluhan fisik ya sebenarnya Betul, ya? betul. Oke. Rata-rata apa sih Kak yang paling sering muncul tuh yang kemudian bisa menjadi keluhan fisik yang dialami anak korban bullying? Ya, biasanya tuh sakit perut, Hmm, kemudian sakit kepala, gitu ya. Itu yang paling sering muncul sih, Dok. oke. Ini yang sebenarnya kalau seandainya ke dokter pun diperiksa dengan pemeriksaan penunjang sebenarnya nggak ada Nggak ada apa-apa ya masalah. secara anatomis ya. Jadi memang pada kasus ini, Dok, ini sudah bolak-balik ke IGD. Oke. Karena kan ya sampai muntah dan sebagainya gitu ya. Tapi ketika dilakukan screening itu memang tidak ada penyakit apapun. Iya, Mhm. iya. Oke, Kak. Nah, Kak, terkait dengan perubahan mood ya, kan Mhm. kadang tuh kita kalau anak kita pulang aja kan memang karena dia capek gitu ya, sudah kelihatan malas ditanya sebenarnya gitu ya. Nah, ini kan agak-agak beda tipis ya kita bisa, ini anak apakah memang karena moodnya atau karena capeknya atau karena ada sesuatu nih yang dia alami sebelumnya gitu. Itu gimana ya Kak cara membedakannya ya? Iya, jadi kalau kita lihat dari kasat mata itu memang sulit ya, Dok. Makanya memang perlu untuk membangun bonding dengan anak gitu. Jadi kita nggak harus menebak-nebak belum tentu benar gitu ya. Tapi kita cukup tanyakan rasanya gitu. Kalau rasanya capek dan rasanya sedih gitu ya, itu kita bisa tahu memang dari anaknya langsung. Nah, apalagi ketika raut wajahnya berbeda ya. Oke. Kalau capek itu terlihat capek, lelah ya, Iya. anak harus langsung istirahat. Tapi kalau misalnya sedih, itu biasanya dari kontak mata pun sudah enggan gitu untuk Tidak terlihat ya Kak. iya seperti itu. Nah, memang satu-satunya kunci adalah komunikasi sih, Dok. Bagaimana kita bisa menjalin dan mempertahankan komunikasi yang hangat dan terbuka dengan anak-anak. Oke. Ya. Kadang untuk menjalin komunikasi yang efektif, Mhm, terbuka, iya. itu butuh waktu kan Kak ya? Iya, betul betul betul. Sementara kadang orang tua itu, kadang atau sering ya, orang tua itu memang karena karena tuntutan waktu, apakah pekerjaan atau ternyata memang ini bukan hanya satu anak tapi punya banyak kakak atau adik gitu ya, dimana perhatiannya tuh terbagi-bagi gitu sehingga untuk komunikasi mendalam tuh agak sulit ya Kak ya. Nah, kembali lagi nih Kak ya yang tadi Kak Feby sampaikan bahwa orang tua seringkali membawa anaknya menjadi korban bullying ini sudah dalam tahap yang berat ya. Iya. Nah, rata-rata ya Kak dari orang tua ini, apakah sebelumnya memang sudah mencoba untuk mencari tahu sendiri dengan berkomunikasi pada anaknya, atau memang mereka mengalami eh, gap komunikasi gitu ya, artinya mereka tidak mampu menggali apa yang menjadi kesulitan si anak. Oke, jadi kalau yang pertama tadi, Dok, betul sekali. Jadi memang komunikasi itu tidak terbangun secara instan. Kalaupun orang tua saat ini sibuk, tapi pengalaman mereka pernah diasuh, pernah diasi gitu ya, ketika waktu kecil gitu, bagaimana orang tua dengan kelembutannya merawat mereka, itu sebenarnya juga merupakan, dasar dari komunikasi. Jadi nggak bisa tuh orang tua tiba-tiba, "Oh deh kayaknya zaman sekarang kita harus lebih intens." Tapi masa kecilnya sudah terbiasa ditinggal, nah itu juga agak sulit. Namun sebaliknya ketika masa kecilnya memang dipenuhi dengan cinta,
saat ini orang tua sibuk sehingga hanya punya waktu Betul. terbatas, itu tidak terlalu menjadi masalah kalau memang waktu yang terbatas itu dimaksimalkan gitu ya, kualitasnya dimaksimalkan. Oke. Jadi memang basic dari love atau pengalaman penuh cinta di awal itu merupakan kunci sebenarnya, Dok. Nah, yang terjadi tadi yang kedua yang Dokter tanyakan, biasanya gimana sih orang tua ketika konsul di Sachiva gitu? Betul. Itu komunikasinya memang seperti tadi, Dok, udah nggak tahu lagi gimana caranya menggali. Nah, jadi bisa jadi karena terlalu dalam atau tadi kualitas komunikasinya yang kurang. Itu sih, Dok, yang terjadi. Nah, Kak Feby ya, terkait dengan komunikasi nih, sementara yang kita alami itu pada anak-anak yang dari masa anak-anak menjadi remaja, pubertas ya. Jadi juga ada perubahan perilaku gitu ya. Tadinya seneng ngobrol gitu ya, terus jadi membatasi ngobrol gitu. Atau anak yang tadinya suka deket-deket dengan ibu atau ayahnya, kemudian juga membatasi dengan ibu dan ayahnya. Nah, dan juga orang tua itu kadang walaupun berbicara hal yang benar, itu dianggap nggak benar nih. Iya. Benar nggak ya? Betul, Gitu ya? betul. Bahkan kadang lebih efektif kalau gurunya di sekolah yang ngomong ya, padahal sama aja sebenarnya yang diomongin gitu ya. Nah Kak, jadi bagaimana sih ya caranya orang tua tuh mampu menggali tanpa menghakimi, sehingga anak tuh tidak merasa kalau ditanya orang tua yang langsung defense gitu loh. Ya. Nah kemudian perlukah cara khusus bagi orang tua untuk berkomunikasi dengan anaknya? Atau apa sih yang harus dilakukan orang tua jika dia tidak mampu menghilangkan gap komunikasinya? Iya, jadi yang pertama sih kuncinya adalah mendengarkan sih, Dok. Karena sebelum kita bicara juga kan kita harus bisa mendengar dulu ya. Jadi pendengar itu adalah modal dasar bagaimana orang tua itu bisa diterima oleh anak. Jadi mendengar tanpa mengomentari gitu ya, mendengar tanpa mengkritik, itu menjadi kunci dari komunikasi. Yang kedua adalah memberikan hasil observasi kita tanpa ada judgement. Misalnya gini, Kak, kayaknya kelihatannya ini ya, sedih ya, Kakak dibully ya. Nah, itu mulai masuk pada judgement dan juga nebak-nebak tadi ya. Jadi kita lihat, oh Kakak kayaknya tadi matanya berkaca-kaca, observasi. Ada yang Kakak mau ceritain nggak ke mama? Nah, itu kan lebih membuka pintu gitu ya. Kemudian kita juga bisa bilang needs-nya kita atau feeling-nya kita. Mama ikutan sedih loh, Kak, ngeliat Kakak tuh matanya berkaca-kaca. Itu membuat Ikut anak, empati. iya kayaknya sih Ma, aku pengen cerita. Nah, kemudian kita juga bisa bilang needs kita. Mama tuh harapinnya tuh Kakak tuh happy loh di sekolah itu. Ada nggak Kakak yang mau Kakak ceritain tentang sekolah ini? Bisa bikin mata Kakak berkaca-kaca pulang tadi, misalnya gitu. Dan yang terakhir kita bisa request, Kak, Mama ada di sini ya. Kalau Kakak mau cerita kapanpun, Kakak tahu kan Mama ada. Nah, itu tidak terbatas, misalnya Mama kerja bisa telepon, video call, kita punya banyak banget teknologi yang bisa membuat anak kita tetap merasa didengarkan dan orang tua tetap hadir. Itu sih, Dok. Itu kalau anak dia mampu bercerita. Tapi ada anak juga yang justru pada saat dia memiliki masalah dia diam. Dan benar-benar dia tidak mau bercerita gitu sama orang tuanya. Ini kan berbeda ya Kak. Jadi kalau seandainya dia ngomong kita bisa dengerin. Betul. Tapi kalau memang dia benar-benar nggak mau cerita gitu ya, pulang langsung masuk kamar, tidur gitu. Ini apakah memang kemudian orang tua cukup biarkan saja menunggu momen yang bagus atau kayak gimana Kak Feby? Iya, tentunya kita memberikan jeda ya, artinya nggak harus dipaksakan juga, karena kalau anak dipaksa malah makin lari ya, biasanya seperti itu. Nah, anak-anak juga punya cara sendiri untuk berkomunikasi. Ada yang melalui verbal, ada yang non-verbal. Jadi bisa dengan menggambar, dengan menulis, membuat hasil karya. Kita bisa bilang kok, misalnya ada anak yang suka merajut, saya baru dapat klien anak suka merajut. Kita bisa bilang, oke, ungkapin ya emosi kamu lewat rajutan. Oh, kalau rajutan berantakan ya kita tahu ya kira-kira emosi seperti apa. Atau lewat lukisan. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya cara anak berkomunikasi itu macam-macam, Dok. Nanti ketika sudah ada bentuknya, baru kita bisa explore lagi. Seperti itu. Iya.
Nah, Kak Feby ya, eh, ada yang mengatakan anak korban bullying itu terlalu sensitif. Sebenarnya bagaimana sih Kak? Benar nggak ya itu ya? Mhm. Iya, jadi memang kalau misalnya kita lihat, anak korban bullying itu sensitif, ya bisa dipahami ya, Dok. Karena yang tadinya mungkin baik-baik saja, emosinya positif, karena menghadapi situasi yang menekan terus-menerus, lama-lama semakin sensitif terhadap emosi yang negatif. Jadi belum, situasi terjadi sudah mulai, waspada gitu kan. Iya. Pastinya itu akan membuat anak menjadi lebih peka dan sensitif. Oke. Tapi peka dan sensitif ini kan tidak selalu konotasinya buruk ya? Iya. Iya, itu kan bisa menjadi suatu, apa ya, alat ya, untuk membuat anak kita tadi siaga, waspada, dan juga memberikan jeda atau ruang untuk berpikir. Jadi kalau udah mulai sensitif, "Nih kayaknya aku lewat lorong itu kok kayaknya aku nggak enak ya." Nah, itu kan ada jeda. Nah, kita bisa mengajarkan anak ketika sudah diingatkan, "Oh, kok kayaknya perasaanku nggak enak ya." Ikuti perasaan itu. Jangan malah nekat lewat gitu kan. Nah, ini juga memberikan, kemampuan anak untuk memberikan keputusan yang matang, supaya anaknya terhindar gitu dari peristiwa kerumunan, seperti itu. Kak Feby ada pepatah yang bilang begini, Mhm. anak itu nggak punya telinga, Mmm. dia punyanya mata. Benar nggak sih bahwa anak itu lebih banyak, kalau kita ajarin lebih banyak dengan dia melihat apa yang kita lakukan? Iya, what they see, what they do ya. Di awal, di masa-masa perkembangan awal iya, karena mereka kan peniru ulung. Oke. Iya, tapi ketika mereka mulai beranjak dewasa, mereka mulai mengandalkan apa yang mereka, dengarkan dari lingkungan sekitar, terutama masa-masa remaja. Apa yang temannya dengar itu lebih tajam dibandingkan apa yang kita ucapkan, seperti itu. Ya. Jadi keduanya memang sama-sama penting sih, Dok, tergantung bagaimana anak ini menyikapi ya, stimulus-stimulus tersebut. Nah, kembali lagi tuh tadi yang namanya sensitif tadi ya Kak. Kalau Kak Feby tadi jelaskan berarti sensitif itu bukan berarti kelemahan ya? Oh tentu, tentu Dok, karena kan kita punya banyak, panca indera ya. Panca indera, kita punya bisa dengan telinga, bisa dengan mata gitu, kita bisa gunakan itu untuk bisa menyikapi situasi sekitar. Sebenarnya itu alat sih, bukan suatu kelemahan kalau menurut saya Dok, ya, selama itu digunakan dengan matang. Berarti sensitif itu apabila digunakan secara baik untuk mengobservasi, melakukan analisa, Iya. berpikir, menarik kesimpulan akan sangat oke ya. Betul. Oke. Nah, menarik nih ya, sensitif bukan berarti lemah, tapi sensitif bisa mendorong anak untuk dapat merespon dengan cepat dan juga baik ya. Betul, Oke, betul. jadi ini sama aja mengajarkan anak menjadi bijak gitu Kak Feby ya. Ya, bijak dan Oke. matang. Nah, sobat sejiwa, ternyata dampak bullying pada korban itu bisa sangat besar dan berpengaruh jangka panjang. Tapi ternyata dampak bullying dapat dicegah apabila kita mampu mengenali dan juga sigap menentukan apakah diperlukan bantuan profesional psikolog ya Kak Feby Betul. atau psikiater anak dan remaja. Saksikan terus YouTube Sajiva karena next episode kita akan ngobrolin upaya proteksi oleh anak untuk mencegah bullying. Upaya apa yang harus dilakukan oleh anak atau bagaimana sih menyiasati kemungkinan percobaan bullying? Begitu Kak Feby ya? Betul, Dok. Oke. Kembali lagi, saya Dr. Lee. Saya Kak Feby. Kami dari Klinik Sajiva, one stop service untuk mental health anak dan remaja. Sampai jumpa di episode selanjutnya.